Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang beriman, pada kesempatan kali ini dalam acara Kongkow barangkali Kongkow Tauhid, saya membuka satu hadis kurang lebih hadis yang menerangkan tentang iman. Al-imanu bid'un sittun aw sab'una syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul azab fitari. Iman itu sampai 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang. Artinya ini ada syakun firawi. Jadi ada situn 60, juga keraguan bisa jadi 70 lebih. A'lah paling tinggi keimanan adalah la ilaha illallah. Wa adnaha paling bawah adalah imatatul azab fitari, membuang kotoran, membuang sesuatu yang menyakiti orang di jalan, sehingga hal tersebut menjadikan nilai keimanan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai a'lah, yaitu qaulu la ilaha illallah, di mana dalam la ilaha illallah maknanya ada la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah. Untuk lebih mendalam, lebih terperinci, marilah kita dengarkan penjelasan dari saudara kita, ada Ustadz Ib. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara iman yang tadi disampaikan oleh sahabat kita Pak Ustadz Jejen mengenai cabang-cabang iman yang populer dikitabkan itu dengan subul iman ya, subul iman. Di dalamnya terkupas sekitar 70 cabang lebih, tetapi kita dikembalikan pola pikir untuk mengambil pangkal iman itu sendiri adalah la ilaha illallah. Artinya itu yang tertinggi. Kalau di pepohonan berarti akar ya, akar atau pangkal. Untuk pangkal iman di acara dikir-dikir ba'da sholat, kenapa la ilaha illallah, kalimat illallah ini yang jadi mustasna itu memang inti absolutinya. Karena la ilaha itu korenannya, isbatnya di illallah. Nah, pada Allah itu lebih utama adalah kalimatullah yang mulia. Jadi kita menemukan titik temu antara Quran dan keterangan hadis tadi. Seperti ini dulu di zaman ahli tauhid, ketika menafsirkan hadis ada yang dengan Quran, menafsirkan Quran juga ada yang dengan hadis sebelum terjadi kias dan ijma. Lafaz Allah itu kalimatullah yang mulia, kalimat yang tinggi gitu. Kalau huwa hanya sekedar pendiaan, kalau nggak ada kalimatullah nggak ada asma Allah, identitas Allah, huwa juga jadi samar kan, kegaibannya jadi hobi, kemana nih arahnya? Terus hobi dalam arti mendomirkan siapa gitu kan, memudarkan siapa.
Jadi lafaz Allah lah yang membuat abdolnya zikir. Sehingga ada yang zikir Allah 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 Allah, makin menyebutkan nama Allah sebanyak-banyaknya makin bertapak juga gitu ke dalam hatinya. Sehingga ada hadis yang menerangkan siapa yang bibirnya basah dengan kalimat Allah, juga ada yang hatinya basah, ada yang zikirnya lisannya basah karena emang dari hati dulu yang basah. Kemudian ada juga yang dari lisan yang basah dengan zikir untuk membantu kebasahan hati gitu. Jadi masalah abdoliyah gitu, abdoliyahnya lafaz Allah inilah yang membuat Abdul Dzikri fa'lam anahu, istimewanya zikir. Istimewanya zikir itu lafaz Allahnya, lafaz jalalahnya itu sendiri. Kemudian kenapa enggak hamdalah ya yang utama? Kenapa juga enggak subhanallah? Kalau lafaz hamdalah sama subhanallah itu satu menemukan keakbaran. Untuk menemukan keakbarannya Allah. Jadi tergantung niat berzikirnya sendiri. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau subhanallah itu wa bihamdi ujungnya, maksudnya untuk mengabdolkan tasbih pasti ada hamdaniyah. Sehingga subhaniyah dengan hamdaniyah itu saling melengkapi. Namun keduanya ini adalah syarat untuk menemukan keakbaran. Sehingga keakbaran yang dimaksud dengan jalur kesubhaniahan tidak akan meleset menjadi syirik. Nah, salah satu bukti keakbaran Allah itu yang saya tahu Bosan, itu Nur Muhammad. Jadi kalau kita punya tekad bahwa Nur Muhammad itu emang benih itu, pangkal awal keakbaran Allah, artinya tanpa Nur Muhammad alam ini tidak ada. Jadi keakbarannya nggak nampak. Jadi Allah hanya akbar dalam makna dirinya aja, karena nggak diimplementasikan ke perwujudan alam. Seperti itu. Jadi Nur Muhammad itu bukti dari keakbaran Allah. Dan setelah keakbaran Allah ketemu, yaitu Nur Muhammad benih, antara Nur Muhammad ke Allah itu ada Nur Muhalafah, yaitu laisa kamislihi. Ada laisa kamislihi, di situ ada perbedaan antara Nur Muhammad dan Nur zat Allah. Nur juga bukan zatnya gitu kan, tapi di situ ada wibawa yang membedakan mana Tuhan, mana Muhammad. Kok itu butuh khusyuk, dan untuk khusyuk butuh sangka, dan untuk mengolah sangka agar khusyuk butuh ilmu makna, pemaknaan zikirnya itu sendiri. Ketika diucapkan ada pemaknaan di dalam, kemudian si hati terus mengurai hingga maknanya itu ya bertemu Allah. Ada teman kita yang bertanya, wah katanya Mi'raj juga ada hijabnya. Iya. Dan salah satunya adalah pembukanya adalah rumasa, atau kita merasa bahwa kita tidak pantas untuk Mi'raj. Artinya kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kefasikan di kepala. Nama lain dari fasik juga bisa syirik, bisa zalim, dan yang paling tinggi ya syirik. Tetapi selama kita mau belajar tauhid, berarti kita sedang mengurangi nilai kefasikan, nilai kesyirikan. Niatnya belajar kan gitu. Kalau jadi orang benar nggak mungkin, tapi kalau jadi orang sadar ya mungkin aja. Menyadari kekurangan lebih baik